Now over the thing to remember. The scene start to tumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to fight the silent ring. It ain't no big thing, just show her a little. Globalisasi dan dampaknya terhadap perubahan sosial di tingkat lokal. Ketimpangan global keadaan ini menimbulkan tantangan terbesar, yaitu ketidakseimbangan pertumbuhan sosial, politik, budaya, dan ketimpangan pertumbuhan ekonomi. Teori ketimpangan global, satu teori kolonialisme, dimulai di Inggris sekitar tahun 1750 ketika industrialisasi menyebar di seluruh Eropa Barat. Teori ini merujuk pada satu negara yang menjadikan banyak wilayah sebagai koloninya. 2. Teori sistem dunia. Di sini berkembang dengan cepat dan diterima oleh negara-negara di sekelilingnya. 3. Teori ketergantungan atau dependensi, menganggap bahwa keterbelakangan sebagai akibat suatu sistem kapasitas internasional yang dominan. 4. Pendekatan struktural adalah cara lain untuk memandang ketimpangan dunia dalam hal kesejahteraan dan kekuasaan. 5. Teori fungsionalis. Dalam teori ini, posisi-posisi dengan tanggung jawab lebih besar menuntut pertanggungjawaban yang lebih besar juga. Dengan demikian, posisi penting dalam masyarakat memerlukan lebih banyak pelatihan, sehingga harus menerima imbalan lebih tinggi. 6. Teori konflik. Perspektif ini melihat masyarakat sebagai suatu komunitas yang memiliki ciri khas atas adanya ketidaksamaan. 7. Teori pertumbuhan neoklasik, bahwa mobilitas faktor produksi, baik modal maupun tenaga kerja pada awal proses pembangunan kurang lancar. Klasifikasi ekonomi Bank Dunia. Salah satu cara untuk melihat ketimpangan antar negara adalah melalui perekonomian negara tersebut. Negara dengan pendapatan tinggi atau high income nations. Beberapa di antaranya adalah Amerika Serikat, Kanada, Jerman, dan Inggris. Negara dengan pendapatan menengah middle income nations di antaranya adalah Brazil, Tiongkok, dan Namibia. Negara dengan pendapatan rendah atau low income nations yaitu Myanmar, Ethiopia, dan Somalia. Ketimpangan global dalam sejarah. Terjadi peningkatan ketimpangan pendapatan antar negara di dunia. B. Pengaruh ketimpangan global pada rakyat miskin. Distribusi pendapatan secara global memperlihatkan pemusatan pendapatan terhadap bagian atas dan menetes bagian bawah. C. Pengaruh ketimpangan global pada kelas menengah, menyatakan bahwa pada negara-negara dengan pendapatan rendah dan tinggi, rakyat miskin dan kelompok menengah mengalami kemunduran pendapat. Bentuk-bentuk ketimpangan sosial. 1. Ketimpangan desa dan kota. 2. Kesenjangan pembangunan diri manusia Indonesia. 3. Ketimpangan antar golongan sosial ekonomi. 4. Ketimpangan penyeranan aset di kalangan swasta. 5. Ketimpangan antar sektor ekonomi. 6. Ketimpangan antar wilayah dan subwilayah. Faktor-faktor penyebab ketimpangan sosial. 1. Faktor struktural. 2. Faktor kultural. Jadi, dari materi tersebut kesimpulannya adalah keadaan ini menimbulkan tantangan terbesar, yaitu ketidakseimbangan pertumbuhan sosial, politik, budaya, dan ketimpangan ekonomi. Ini akan berimbas pada persaingan ketat antar pusat dan tenaga kerja secara global.